A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u, ketika itu beberapa langit, infatorat, memecah apa langit? Ketika itu langit-langit memecah karena malaikat turun ke dunia. Wa idal kawakibu, dan ketika itu beberapa bintang, intasarot, rontok apa bintang, dan ketika itu hari kiamat bintang-bintang rontok. Wa idal biharu, dan ketika itu beberapa lautan, fujirat, dikeringkan apa lautan, atau dialirkan apa lautan, seperti dalam surat At-Takwir. Dan ketika itu lautan-lautan dikeringkan, lautan-lautan dialirkan. Dikeringkan maksudnya disatkan, dialirkan sehingga laut tawar dan asin ini menjadi satu. Wa idza, dan ketika itu al-kuburu, beberapa kuburan, bu'sirat, dibangkitkan. Bu'sirat itu digali apa kuburan, maksudnya dibangkitkan. Dan ketika itu mayit-mayit yang ada di kuburan semua dibangkitkan kembali. Jawabannya idan, alimat, maka telah mengetahui, sapa nafsun, diri, ma pada apa-apa, qaddamat, yang mendahulukan siapa diri, maksudnya mengerjakan yang sudah dikerjakan, wa akhirat, dan mengakhirkan siapa diri, maksudnya amalan yang tidak jadi dikerjakan. Maka setiap diri pada hari itu akan mengetahui amalannya yang sudah dikerjakan maupun yang tidak jadi dikerjakan, amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Artinya setiap diri mengetahui amalan-amalan baik dan amalan-amalan jelek yang dikerjakan, dan mengetahui amalan-amalan baik dan amalan-amalan jelek yang ditinggalkan. Semua akan dia ketahui. Kalau amalan baik yang ditinggalkan, dia akan menyesal. Ya ayyuhal insan, wahai ingatlah para manusia. Ma apakah gorroka, yang menipu apa maka padamu, birobbika, pada Tuhanmu, al-karimi, yang mulia. Wahai manusia, anak turun Adam, apa yang menipu kamu untuk percaya pada Allah? Apa yang menipu kamu untuk tidak mengerjakan perintahnya Allah? Apa yang menipu kamu untuk menentang pada Allah sehingga kamu berbuat kemaksiatan? Padahal Allah itu alladzi zat, khalaqaka, yang menciptakan siapa Allah kepadamu, fasawwaka, maka menyempurnakan siapa Allah kepadamu, fa'adalak, maka menegakkan siapa Allah kepadamu. Maksudnya Allah memperbaiki bentuk, Allah memperbaiki bentukmu. Jadi fa'adalak itu bentuknya itu dibuat serasi, pantas, ya, dibuat pantas atau serasi. Allah itu padahal zat yang menciptakan kamu, yang menyempurnakan padamu, yang memperbaiki pada bentukmu. Fi ayyi suratin, di dalam mana rupa, masya'a, menghendaki siapa Allah, rokkabaka, maka menyusun siapa Allah kepadamu. Ma-nya ini zaidah. Allah zat yang menghendaki untuk menyusun rupa manusia. Ya, dengan kehendaknya Allah. Oleh Allah disusun dengan bentuk sesuai kehendaknya Allah. Ya, seperti yang ada pada diri kita ini. Kalau di dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ini oleh Allah kita sudah disusun sedemikian rupa, sesuai dengan kehendak Allah. Mata ada di sini, hidung ada di sini, bibir ada di sini. Ini sudah desainnya Allah. Dan kita syukuri apa yang ada ini. Coba kita bayangkan saudara, andaikan hidung itu berada di bawah kaki, mata berada di sebelah tangan, apa yang terjadi? Tapi Allah sudah sedemikian rupa mendesain manusia seperti ini. Mata, hidung, mulut, telinga, ini sudah desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, jangan begitu. Bal, bahkan tukadzibuna, mendustakan kalian, bidini, pada hari kiamat atau hari pembalasan. Jangan begitu. Justru kalian kok malah mendustakan hari kiamat. Mestinya kalian itu iman, kalian bersyukur oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, disusun sedemikian rupa desainnya. Jangan begitu, jangan tidak mau iman, kok malah justru kalian mendustakan hari kiamat. Wa inna alaikum, dan sesungguhnya berat atas kalian, opolah hafidina, niscaya orang-orang yang menjaga. Sesungguhnya ada malaikat hafadah, malaikat penjaga atas kalian. Kalian dijaga oleh malaikat. Kiroman, orang yang mulia, katibina, orang-orang yang menulis. Malaikat itu adalah mulia.
menjalankan tugas suci dari Allah dan selalu menulis apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian perbuat. Yaktubuna aqwalakum wa a'malakum. Ya'lamuna, mengetahui mereka, ma pada apa-apa, taf'aluna, yang mengerjakan kalian. Mereka itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, ikul lafi na'imin, niscaya di dalam kenikmatan. Maksudnya di dalam surga. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang iman, berada di dalam surga. Wa innal fujjaro, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, ikul lafi jahimin, di dalam, niscaya di dalam neraka jahim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu berada di dalam neraka jahim. Yaslaunaha, masuk mereka pada neraka. Yaumadin, pada harinya pembalasan. Mereka masuk di neraka pada hari pembalasan. Wa mahum, dan tidak ada mereka anha, dari neraka. Iku bigo ibina, orang-orang yang gaib, orang-orang yang menghilang. Maksudnya orang-orang yang menghindar dari siksa. Dan mereka tidak bisa menghindar dari siksa. Kalau sudah masuk neraka, mereka tidak akan pernah bisa menghindar dari siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wama, dan apakah adraka, yang menjumpai apa ma kepadamu Muhammad, ma apakah yaumuddin, harinya pembalasan. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Summama, kemudian apakah adraka, yang menjumpai apa ma kepadamu Muhammad, ma apakah yaumuddin, harinya pembalasan. Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yaitu yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaumala tamliku, harinya tidak bisa memiliki sopo nafsun, diri, li nafsin, pada diri, syai'an, sedikit pun. Hari pembalasan itu adalah hari di mana diri tidak mampu untuk menolong diri lain sedikit pun. Tidak mampu untuk menolong, memberikan manfaat pada orang lain. Itulah hari pembalasan. Mereka akan sibuk dengan perbuatan atau amalannya masing-masing. La tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tidak ada yang bisa memberi manfaat pada selainnya. Maka Nabi pernah berdakwah, menyampaikan kepada orang-orang Bani Hashim. Ya Bani Hashim, anqidu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a. Hei Bani Hashim itu termasuk keluarga besar Nabi. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kata Nabi, la amliku lakum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki kekuasaan dari Allah terhadap kalian sedikit pun. Saya tidak bisa apa-apa untuk membantu kalian terhindar dari siksa. Saya tidak bisa apa-apa. Maka selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wal amru, dan perkara, yauma idin, pada hari itu, ikulillah, bagi Allah. Dan segala perkara pada hari itu ada di dalam kekuasaannya Allah. Allah lah yang menguasai semua itu. Orang iman akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Surat Al-Mutaffifin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mutaffifin. Ini nomor surat 83. Termasuk ayat yang diturunkan di Mekah atau yang disebut dengan surat Makkiyah. Turun sesudah surat Al-Ankabut. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini Allah menyinggung tentang orang-orang yang berbuat curang, yaitu mengurangi timbangan. Mari kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailun, neraka, wail atau kerusakan. Lil mutaffifina, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Orang-orang yang mengurangi timbangan atau orang-orang yang mengurangi takaran. Yaitu alladzina, orang-orang, idaktalu, ketika menakar mereka. Menakar mereka maksudnya mereka beli pada pedagang dengan cara takaran. Alan nasi, atas manusia. Yastaufuna, sama minta sempurna mereka. Mereka minta sempurna, nggak mau dikurangi. Tapi wa idza kaluhum, dan ketika menakar mereka, hum, pada mereka manusia, ketika dia yang berjualan, dia yang menakar, awazanuhum, atau menimbang mereka, menimbangkan mereka pada
mereka manusia, iku yukhsiruna, sama mengurangi mereka. Mutaffifin itu orang-orang ketika minta ditakar, dia menuntut untuk sempurna, nggak boleh dikurangi. Nah, begitu dia yang menakar atau dia yang menimbang, dia mengurangi. Nah, ini kecurangannya. Kalau dia beli, menuntut takaran itu bisa sempurna, nggak boleh dikurangi. Nah, begitu dia yang jualan, dia mengurangi takaran atau timbangan. Maka Allah mengancam wailun lil mutaffifin, neraka wel untuk orang-orang yang curang, orang-orang yang mengurangi timbangan atau mengurangi takaran. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, yaitu di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah, orang-orang Madinah ini termasuk orang-orang yang paling jeleknya manusia dalam masalah menimbang, karena mereka punya kebiasaan untuk mengurangi timbangan. Ani Bani Abbasin qala lamma qatima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbasin nasi kailan fa anzalallahu subhanahu wailul lil mutaffifin fa ahsanu al-kaila ba'da dzalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, orang-orang Madinah adalah orang yang paling jelek dalam masalah timbangan karena mereka suka mengurangi timbangan. Mereka curang. Lalu Allah menurunkan ayat ini, wailul lil mutaffifin, neraka wel untuk orang-orang yang curang. Dengan Allah menurunkan ayat ini, akhirnya mereka mau sadar dan mereka memperbaiki dalam masalah timbangan, tidak mengurangi lagi. Nah, ciri-cirinya orang yang suka mengurangi timbangan atau orang yang curang, yaitu ketika dia beli, minta atau menuntut sempurna, tapi ketika dia yang jualan, dia mengurangi timbangan. Dengan kita mengkaji ayat-ayat ini, menunjukkan bahwa larangan di dalam mengurangi timbangan atau berbuat curang. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 35. Wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistas al-mustaqim, dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagi kalian dan lebih baik pengertiannya. Ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berbuat curang, tidak boleh untuk mengurangi takaran maupun timbangan. Ala yadunnu, adakah tidak menyangka? Maksudnya, apakah tidak yakin? Sopo ulaika, mereka itu. Annahum, sesungguhnya mereka. Iku maba'usuna, orang-orang yang dibangkitkan. Orang-orang yang dibangkitkan. Liyaumin, pada hari azimin, yang besar, yaitu yauma yakumu, pada harinya berdiri, bangkit sopo annasu, manusia, lirabbil alamin, menghadap pada Tuhannya seluruh alam. Apakah orang-orang itu tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari di mana manusia semuanya akan bangkit menghadap kepada Tuhannya seluruh alam. Semua manusia akan bangkit menghadap kepada Allah. Di dalam riwayat dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, qala yaqumu ahaduhum fir rashhi ila ansafi udunaihi. Ketika manusia dibangkitkan menghadap kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sehingga salah satu dari mereka tenggelam di dalam keringatnya sampai sebatas pertengahan hidungnya. Jadi mereka tenggelam ke dalam keringatnya sampai sebatas pertengahan hidungnya, sampai setengah hidung. Ini keadaan mereka dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.